Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Aulia dengan NIM 211210023 dari jurusan Pendidikan Agama Islam PAI 4A. Yang terhormat Ibu Dr. Helna Nelis MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, dan tak lupa rekan-rekan diskusi yang saya banggakan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi dengan tema landasan pengembangan kurikulum. Baik, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan landasan kurikulum. Nah, landasan kurikulum merupakan dasar untuk membuat suatu kurikulum. Landasan memiliki peranan yang sangat penting untuk melakukan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum untuk melakukan pengembangan kurikulum, pihak pengembang harus berlandaskan pada suatu pegangan yang jelas sehingga kurikulum dapat terarahkan dengan baik. Nah, apabila tidak memiliki landasan, akibatnya terjadi pada hasil kurikulum itu sendiri, yaitu sumber daya manusia tidak dapat terbentuk dengan maksimal. Terdapat 4 landasan yang digunakan dalam pelaksanaannya. Pengembangan kurikulum pada hakikatnya adalah proses penyusunan rencana tentang isi dan bahan pelajaran yang harus dipelajari serta bagaimana mempelajarinya. Perlu diketahui, baik itu mungkin mengenai pengertian ya secara umumnya. Kemudian di sini landasan yang pertama yaitu ada landasan filosofis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan landasan filosofis ini? Apakah ada kaitannya dengan pengembangan kurikulum? Nah, baik, kita akan bahas ya. Pengembangan dan implementasi kurikulum sebagai salah satu variabel pendidikan tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terkait dengan landasan sebagai tempat berpijak, yakni filsafat. Nah, filsafat memberi kejelasan arah pendidikan dan implementasi kurikulum terkait dengan cabang filsafat seperti yang pertama ada ontologi, yang kedua ada epistemologi, dan yang ketiga ada aksiologi. Baik, dari ketiga poin itu saya akan jelaskan ya satu persatu. Yang pertama ada ontologi. Nah, mengingat ontologi begitu luas atau universal pembahasannya, ontologi dipusatkan pada objek material dan objek formal kurikulum sebagai isi materi pendidikan, yang termasuk objek material kurikulum yaitu yang termasuk nampak, empiris, dan yang tidak nampak, non-empiris. Objek kurikulum yang empiris seperti guru, peserta didik, siswa, lingkungan belajar, aktivitas belajar, bahan ajar, dokumen kurikulum, media belajar, pendekatan belajar, hasil belajar, prestasi belajar, hubungan sosial antara sesama, guru dengan siswa, dan siswa dengan sesamanya, adat istiadat, budaya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada epistemologi. Apa itu epistemologi? Epistemologi diperlukan dalam pendidikan antara lain dalam hubungan dengan penyusunan dasar kurikulum, pengetahuan apa yang harus diberikan pada anak didik yang diajarkan di sekolah, dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan dan cara menyampaikannya. Kemudian yang ketiga ada aksiologi ya. Peran aksiologi ini sangat dibutuhkan sebagai alat kontrol sekaligus sebagai penetralisir atau penetrasi bahaya iptek yang tidak dikehendaki atau masuk ke dalam pengembangan kurikulum sebagai bahan ajar atau isi pendidikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu adapun yang dimaksud dengan landasan filosofis itu sendiri dalam pengembangan kurikulum ialah asumsi-asumsi atau rumusan yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, analitis, logis, dan sistematis. Filosofis dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum. Implikasi dari penerapan landasan filosofis bagi elemen di atas yaitu kurikulum berisi pengalaman-pengalaman yang telah teruji yang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa.
Sedangkan tenaga pendidik yaitu menyediakan serta mengatur kondisi untuk pembelajaran peserta didik, mengoptimalkan kesempatan bagi peserta didik. Contoh landasan filosofis dalam bidang pendidikan misalnya adalah idealisme, Pancasila, pragmatisme, realisme, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua yaitu ada landasan psikologis. Apa sih hubungannya landasan psikologis ini dengan pengembangan kurikulum? Baik, saya akan jelaskan. Agar kurikulum tepat sasaran atau dikuasai peserta didik, sebagai pendidik atau guru ya perlu menguasai berbagai aliran psikologi. Nah, dalam pengembangan kurikulum ada 2 cabang psikologi yang perlu diperhatikan, yakni yang pertama ada psikologi perkembangan, yang kedua ada psikologi belajar. Nah, psikologi perkembangan adalah ilmu atau studi yang mengkaji perkembangan manusia beserta kecenderungan perilaku yang ditunjukkan. Adapun psikologi belajar adalah suatu pendekatan atau studi yang mengkaji bagaimana manusia umumnya melakukan proses belajar. Menurut psikologi belajar bahwa belajar diklasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, belajar berdasarkan keseluruhan. Belajar adalah pembentukan kepribadian. Belajar berkat pemahaman. Belajar berdasarkan pengalaman. Belajar merupakan proses perkembangan, dan belajar adalah proses berkelanjutan tanpa henti. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada landasan sosiologis. Apakah ada hubungannya landasan sosiologis ini dengan pengembangan kurikulum? Landasan sosiologis atau disebut juga dengan sosial budaya dalam pengembangan kurikulum bertujuan untuk menyesuaikan masing-masing perbedaan, baik dari segi sosial maupun dari segi budaya dan kultur yang ada di masyarakat, sehingga akan terjalin keseimbangan dalam kegiatan pembelajaran. Asas sosiologi mempunyai peranan penting dalam mengembangkan kurikulum pendidikan karena suatu kurikulum prinsipnya mencerminkan keinginan, cita-cita tertentu, dan kebutuhan masyarakat. Dilihat dari substansinya, faktor sosiologis sebagai landasan dalam mengembangkan kurikulum dapat dikaji dari 2 sisi, yaitu dari sisi kebudayaan dan kurikulum serta dari unsur masyarakat. Dan pengembangan kurikulum itu juga sebaiknya mengacu kepada aspek sosiologis, dikarenakan peserta didik perlu kita ketahui ya, peserta didik berasal dari masyarakat, mendapatkan pendidikan dalam lingkungan masyarakat dan diarahkan agar mampu terjun dalam kehidupan bermasyarakat nantinya. Nah, landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum ini menjadi dasar agar pendidikan mampu menjawab tantangan masyarakat dan membekali peserta didik untuk setia pada norma atau etika di masyarakat. Nah, untuk rumpun landasan sosiologis ini memang sudah kita ketahui ya, sangat luas sekali karena berhubungan dengan masyarakat, di mana para peserta didik itu memang sudah seharusnya dibekali norma-norma yang terbaik untuk bisa mencerminkan akhlak yang baik juga nantinya ketika sudah terjun di masyarakat. Nah, apa yang menjadi alasan mengapa pengembangan kurikulum harus dilandaskan pada faktor sosiologis ini? Nah, hal ini dikarenakan peserta didik merupakan individu sosial yang erat kaitannya dengan interaksi di lingkungan sosial sekitarnya berupa masyarakat. Baik, yang selanjutnya ada landasan IPTEK. IPTEK menjadi salah satu landasan pengembangan kurikulum, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung, berimplikasi terhadap pengembangan kurikulum yang di dalamnya mencakup pengembangan isi atau materi pendidikan, penggunaan strategi dan media pembelajaran, serta penggunaan sistem evaluasi. Secara tidak langsung, dunia pendidikan dituntut untuk dapat membekali peserta didik agar memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi sebagai pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini juga
dimanfaatkan untuk memecahkan masalah pendidikan. Nah, perkembangan iptek secara langsung berimplikasi terhadap pengembangan kurikulum yang di dalamnya mencakup pembaruan isi atau materi pendidikan, penggunaan strategi dan media pembelajaran, serta penggunaan sistem evaluasi. Jika kurikulum tidak relevan dengan perkembangan iptek, maka peserta didik tidak mempelajari iptek yang terbaru sehingga tidak memungkinkan mereka memiliki wawasan dan pemikiran yang sejalan. Nah, dengan perkembangan zaman, dengan adanya iptek, tentunya membuat pendidikan sangat mudah untuk dilaksanakan dalam kondisi apapun. Kita mengambil contoh setahun yang lalu, negara Indonesia dan di seluruh penjuru negara pastinya sudah kita ketahui ya, terkena wabah COVID-19, di mana setiap lembaga pendidikan, baik itu dari sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi, itu mengharuskan dari pemerintah untuk kita melangsungkan belajar secara daring, secara online ya, tidak bertatap muka. Nah, hal itu menjadi penyebab mengapa iptek ini memang harus selaras dengan pengembangan kurikulum, harus relevan penerapannya, karena di situ kita merasakan pengaruhnya terhadap kelangsungan pembelajaran kita. Ketika di kondisi seperti itu, kita membutuhkan teknologi yang memadai pastinya. Nah, hal itu makanya kita harus dibekali dari sejak di sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi. Memang ilmu pengetahuan teknologi itu sudah memang seharusnya dikenalkan agar tidak tertinggal. Kemudian yang selanjutnya ada landasan organisatoris. Apakah ada kaitannya dan hubungannya dengan pengembangan kurikulum? Nah, landasan organisatoris ini berkenaan dengan pengorganisasian materi, yakni acuan ruang lingkup materi dan perurutan masing-masing materi, serta materi sebagai keseluruhan disusun dan diatur secara sistematis sesuai dengan fase-fase pertumbuhan dan perkembangan fisik psikis peserta didik berdasarkan pemikiran yang mendalam dan cukup konferensif, alat ucap yang menjadi titik sentuh artikulator. Nah, landasan organisatoris ini merupakan asas yang paling mendasar karena kurikulum akan berjalan dengan baik apabila diorganisasikan dengan baik pula. Hal ini untuk memudahkan pelaksanaan proses belajar mengajar, sehingga guru dapat lebih mudah dalam menyajikan bahan-bahan pelajaran yang beragam kepada peserta didik. Kurikulum organisatoris itu bagaimana bahan pelajaran akan disajikan, apakah dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah, ataukah adanya hubungan antara pelajaran yang diberikan, ataukah dalam bentuk kurikulum terpadu. Nah, jadi peran landasan organisatoris ini dalam pengembangan kurikulum yaitu menata ya materi-materi kurikulum yang akan diajarkan, bahan materi yang akan diajarkan. Ketika tidak relevan dengan pengorganisasiannya tidak relevan, itu nantinya dampaknya akan akan berdampak pada bahan ajaran yang akan disebarkan ya gitu oleh pengajar ke peserta didik. Maka dari itu pengorganisasian ini memang sudah sepantasnya relevan dan berjalan dengan baik ketika diorganisasikan gitu ya untuk pengembangan kurikulum. Itu penjelasan mengenai landasan organisatoris di pengembangan kurikulum. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada pengembangan kurikulum di pendidikan agama Islam. Kurikulum pendidikan agama Islam, dari pengertian kurikulum dan pendidikan Islam di atas, maka kurikulum pendidikan agama Islam dapat diartikan sebagai rancangan pendidikan dan pembelajaran yang berisi learning program, program pembelajaran, learning experience, pengalaman belajar, dan planner learning program, perencanaan program pembelajaran pendidikan Islam yang akan diberikan kepada peserta didik agar menjadi pribadi yang dijiwai oleh ajaran Islam dan nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, sehingga menjadi yang paripurna, insan kamil untuk masa depan. Baik dari
sekian yang sudah saya jelaskan, izin saya menyimpulkan ya, bahwasanya landasan kurikulum itu merupakan dasar untuk membuat suatu kurikulum. Jadi tanpa adanya landasan, kurikulum yang akan dikembangkan oleh lembaga pendidikan itu akan mengalami dampak yang kurang baik, karena sistem penataannya itu memang sudah seharusnya sesuai dengan landasan yang ada yang sudah tadi dijelaskan. Dan perannya juga beragam, mulai dari sosiologis, filosofis, psikologis, iptek, dan organisatoris. Itu sangat berpengaruh sekali dalam pengembangan kurikulum. Maka dari itu sudah sepantasnya seperti iptek, ilmu pengetahuan teknologi, itu lebih dikembangkan lagi dalam lembaga pendidikan, apalagi untuk sekolah-sekolah yang di bawah atau tertinggal ya, itu sudah harus memang diperhatikan oleh pemerintah itu sendiri. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya dari sekian materi tadi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.